Aparat kepolisian dari Polres Metro Bekasi berhasil menangkap pelaku pembunuhan gadis penagih utang di Sindang Mulia, Cibarusah, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Menurut Kasat Reskrim Polres Metro Bekasi Kompol Onkoseno Grandiarso Sukahar, pelaku pembunuhan gadis penagih utang itu bernama Sunardi. Sunardi ditangkap polisi tak lama usai penemuan jasad korban Sri Pujiyanti, 23, di dalam rumah Sunardi itu sendiri. Sudah pelaku Sunardi, 43, kami tangkap setelah ada penemuan jasad korban di rumahnya, kata Kompol Onkoseno Grandiarso Sukahar pada Rabu, tanggal 5 Februari tahun 2025. Kompol Onkoseno Grandiarso Sukahar pun membeberkan kronologis kasus pembunuhan tersebut. Menurutnya, kasus pembunuhan itu bermula ketika korban yang bernama Sri Pujiyanti, 23, menagih cicilan koperasi di rumah pelaku. Sri Pujiyanti, 23, datang ke rumah pelaku pada hari Senin, tanggal 3 Februari tahun 2025, pukul 15 waktu Indonesia Barat. Korban menagih cicilan koperasi Pantura yang tidak dibayarkan pelaku selama 1 bulan terakhir, kata Kompol Onkoseno Grandiarso Sukahar. Namun saat ditagih utang oleh Sri Pujiyanti, Sunardi tak kunjung membayarnya hingga korban terus menunggu. Kesal karena korban terus menunggu, Sunardi tiba-tiba mencekik Sri Pujiyanti menggunakan kerudung yang dipakainya. Setelah korban tak berdaya, pelaku kembali mencekik korban menggunakan kain dan membawanya ke dalam rumah. Pelaku sempat pergi dengan motornya dan kembali lagi memindahkan korban ke dalam kamarnya, kata Kompol Onkoseno Grandiarso Sukahar. Di dalam rumah pelaku, korban dipindahkan ke kamar dan tubuhnya ditutupi spring bed. Saat itu, teman korban sempat mendatangi rumah Sunardi dan menanyakan keberadaan Sri Pujiyanti. Namun Sunardi menjawab bahwa Sri Pujiyanti sudah pulang. Selanjutnya, sekira pukul 24 waktu Indonesia Barat, keluarga Sri Pujiyanti bersama warga dan ketua RT setempat mendatangi rumah Sunardi. Kedatangan mereka menanyakan kembali keberadaan Sri Pujiyanti. Namun Sunardi tetap mengelak tidak tahu, dan memancing mereka yang datang untuk memeriksanya. Saat itu pelaku terlihat gugup dan melarikan diri. Dari sana pelaku dapat ditangkap, kata Kompol Onkoseno Grandiarso Sukahar. Motif tersangka Sunardi, 43, menghabisi nyawa istrinya bernama Almaidah, 51, di rumahnya di Desa Sindang Mulia, Cibarusah, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, terungkap sudah. Aksi Sunardi dalam kasus pembunuhan istrinya ini terungkap setelah pihak kepolisian Polrestro Bekasi mengungkap kematian Sri Pujiyanti, 23, gadis penagih utang, yang juga dihabisi oleh Sunardi. Jajaran Polres Metro Bekasi pun segera membongkar septic tank rumah Sunardi di Desa Sindang Mulia, Cibarusah, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, tempat pembunuhan istrinya. Pantauan Tribun Bekasi di lokasi kejadian, sejumlah anggota polisi Polres Metro Bekasi dan Polsek Cibarusah membongkar septic tank. Sekeliling titik area septic tank ditutupi kain. Pembongkaran dimulai sejak pukul 11 waktu Indonesia Barat. Kurang lebih 2 jam, akhirnya kawanan polisi berhasil mengevakuasi jasad korban pembunuhan yang ada dalam septic tank tersebut dan membawanya menggunakan kantong jenazah. Kapolres Metro Bekasi, Kombes Pol Mustafa mengungkapkan, hari ini merupakan rangkaian olah tempat kejadian perkara, TKP, yang bermula peristiwa pembunuhan seorang warga Jonggol, Bogor bernama Sri Pujiyanti. Setelah menangkap pelaku, kepolisian melakukan pemeriksaan. Hasilnya, pelaku mengungkap bahwa dia juga membunuh istri sahnya dan dimasukkan ke dalam septic tank. Hasil pemeriksaan dan pengembangan yang mendalam dari teman-teman Reskrim Polres maupun Polsek, diperoleh keterangan bahwa tersangka mengakui telah pada 2022 awal November melakukan pembunuhan terhadap istri sahnya, katanya kepada awak media pada Rabu, 5/1/20.245. Atas dasar hasil pengembangan itu, kata Mustafa, pihaknya bersama jajaran forensik memutuskan membongkar septic tank tersebut. Hasil pembongkaran ditemukan kerangka manusia keseluruhan secara utuh, termasuk masih ada pakaian dan jaket korban. Tadi kami bersama teman-teman forensik menemukan kerangka. Secara keseluruhan kerangkanya masih ditemukan secara utuh termasuk pakaian korban dan jaket korban, pakaian dalam korban masih utuh ditemukan di lokasi, katanya. Artinya, kata Mustafa, ada 2 peristiwa yang terjadi dengan pelaku yang sama. Yakni pembunuhan penagih utang yang terjadi pada Senin, tanggal 3 Februari tahun 2025,
dan istri sah pelaku pada November tahun 2022. Bahkan ada indikasi pelaku ini mau memasukkan kembali jasad penagih utang ke dalam septic tank, katanya. Dia menerangkan, pihaknya masih terus menggali keterangan pelaku, termasuk motif pelaku melakukan aksi pembunuhan ini. Untuk motif pembunuhan penagih utang karena pelaku kesal korban terus menagih hingga mencekik dan membawa korban ke dalam rumahnya. Untuk motif membunuh istri sahnya karena motif asmara, katanya. Jajaran Polres Metro Bekasi menangkap pelaku pembunuhan gadis penagih hutang di Sindang Mulia, Cibarusah, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Kasat Reskrim Polres Metro Bekasi Kompol Onkoseno Grandiarso Sukahar menjelaskan pihaknya telah menangkap pelaku pembunuhan tak lama usai penemuan jasad korban Sri Pujiyanti, 23. Sudah pelaku Sunardi, 43, kami tangkap setelah ada penemuan jasad korban di rumahnya, katanya pada Rabu, tanggal 5 Februari tahun 2025. Seno mengungkapkan bahwa kejadian ini bermula ketika korban menagih cicilan koperasi di kediaman pelaku Senin, tanggal 3 Februari tahun 2025, pukul 15 waktu Indonesia Barat. Korban menagih cicilan koperasi Pantura yang tidak dibayarkan pelaku selama 1 bulan terakhir, imbuhnya. Saat menagih hutang itu pelaku tak kunjung membayarnya hingga korban terus menunggu. Kesal karena korban terus menunggu, pelaku tiba-tiba mencekik Sri menggunakan kerudung yang dipakainya. Setelah tak berdaya, pelaku kembali mencekik menggunakan kain dan membawanya ke dalam rumah. Pelaku sempat pergi dengan motornya dan kembali lagi memindahkan korban ke dalam kamarnya, katanya. Korban dipindahkan ke kamarnya lalu ditutupi spring bed. Seketika itu, teman korban datang menanyakan keberadaannya. Pelaku menjawab korban sudah pulang. Kata Seno, sekira pukul 24 waktu Indonesia Barat keluarga bersama warga dan ketua RT setempat mendatangi rumah pelaku. Kedatangannya menanyakan kembali keberadaan korban. Pelaku tetap mengelak tidak tahu, dan memancing mereka yang datang untuk memeriksanya. Saat itu pelaku terlihat gugup dan melarikan diri. Dari sana pelaku dapat ditangkap, katanya. Ya udah ngatur.